Shalom pemirsa Online TV dimanapun saudara berada. Senang kembali berjumpa dengan saudara untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat bersama kami Universitas Advent Indonesia. Saya Ustaz Sahabat Tua akan memandu janda diskusi ini, dan diskusi ini akan dilakukan bersama-sama dengan Gembala Universitas Advent Indonesia bersama dengan saya, Pendeta Rifata. Shalom Pak Pendeta. Shalom Saudara Wilson, shalom Saudara Lisa di rumah, dan pelajaran Alkitab kita akan kembali lagi berdiskusi pelajaran Sekolah Sahabat saat ini. Dan Pendeta Laya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Wilson, shalom buat pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang bisa belajar bersama Anda kembali, mempertajam pemahaman kita tentang firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Laya. Kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk belajar firman-Mu, mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah kami sebagai pemandu pada saat ini bisa mengarahkan semua pemikiran pemirsa pada saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Diana Tuhan menyertai kami di dalam proses pelajaran ini, dalam diskusi ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara, kita telah masuk dalam pelajaran yang ke-12 dengan judul Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Ayat hafalan terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita meyakini bahwa pada akhirnya Allah akan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Tapi apa yang terjadi saat ini, kenyataannya adalah bahwa tidak langsung Allah dapat memberantas ketidakadilan dan kejahatan, dikarenakan karena adanya aturan main yang kita telah pelajari dalam pertentangan kosmis. Untuk itulah mengapa kita dipanggil untuk membantu meringankan penderitaan dan kejahatan yang kita temui saat ini. Sebagaimana apa yang kita saksikan dalam ayat hafalan kita, bahwa kalau kita mengasihi Allah, kita pun akan mengasihi saudara kita sekalian. Dan itulah cara kita untuk juga menegakkan kasih dan keadilan, sebagaimana Allah mencintai kasih dan keadilan. Kita akan peduli terhadap kemiskinan, penindasan, dan juga ketidakadilan dalam dunia ini. Dan itulah cara yang dapat kita lakukan secara individu, bahkan juga bersama, untuk memajukan kasih dan keadilan Allah. Kita akan melihat lebih lanjut akan pelajaran mengenai kasih dan keadilan Allah dari hari ke hari sesuai dengan pelajaran ini. Kita akan melihat pada pelajaran hari Minggu dengan judul dua perintah terbesar. Pendeta Laya, apa dua perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada kita dan bagaimana kita dapat melakukannya? Ya, terima kasih Wilson. Untuk memahami kasih dan keadilan Tuhan dan juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, memang kita harus mengerti terlebih dahulu dua perintah terbesar. Dua perintah terbesar. Jadi di dasar dari dua perintah terbesar ini adalah kasih. Kasih itu. Kasih. Yang pertama kasih kepada Tuhan, dan yang kedua kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan itu berarti kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada manusia, yaitu mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dari kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Artinya, yang kita sebutkan tadi adalah dasar dari firman Tuhan yang kita pelajari selama ini. Untuk mengaplikasikannya, ya kita bisa baca itu
di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 dan juga Matius 19 ayat 16 sampai 23. Di sini kita ambil di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 23 bagaimana Tuhan mengangkat sebuah perumpamaan tentang orang muda yang kaya. Lalu Tuhan mengajar orang muda ini, apabila kamu ingin memperoleh kehidupan yang kekal dan ingin bersama dengan saya, artinya kamu harus menjual kekayaan harta yang kamu miliki, lalu bagi-bagi pada orang lain, lalu mengikut Tuhan. Yang Tuhan ingin tekankan di sini supaya kita bisa mengaplikasikan kedua kasih ini, yaitu kita harus menanggalkan harta kita ini ada di dunia ini dan juga menanggalkan jabatan kita. Anak muda ini kan dua yang dia miliki. Dia punya jabatan dan juga dia punya harta. Apabila dia mau mengasihi Tuhan dan mau mengikuti Tuhan, mau mengaplikasikan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia tadi, dia buang itu kedua-duanya lalu dia mengikut Tuhan. Kenapa harus ditinggalkan itu? Karena kalau itu mengisi hati kita, kedudukan mengisi hati kita, dan harta itu selalu mengisi hati kita, lama-lama itu bisa menggantikan Allah di dalam hati kita. Sehingga yang tadinya kedua dasar hukum tadi yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia, itu bisa digantikan posisinya dari keinginan kita, ketergantungan kita, kecintaan kita terhadap harta dan kedudukan ini. Nah, jadi untuk memahami hal itu ya tentunya kita harus bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu kepada kita dan kita hidupkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Jadi dua perintah terbesar adalah mengasihi Allah dan sesama. Dan cara kita boleh hidup adalah dengan membuang hal-hal yang mengganggu kita boleh mengasihi Allah dan sesama. Baik, kita akan lanjut kepada pelajaran di hari Senin dengan judul dua dosa yang terbesar. Saya akan bertanya kepada pendeta Fata. Tadi perintah terbesar Allah adalah mengasihi Allah dan sesama ya pendeta. Nah sekarang apa dua dosa terbesar yang berlawanan dengan perintah tersebut? Ya, jadi ada dua perintah terbesar, kasih Allah, kasih pada sama manusia dari Yesus sebutkan di Matius 22 ayat 34-40. Tapi ayat juga yang sama didasari dari Ulangan 6 ayat 5. Ya, kita tahu bersama di situ Tuhan berkata, Musa berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Jadi Tuhan mau kita untuk mengasihi Dia dengan segenap, tidak ada kurang. Ya. Dan dengan kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita tunjukkan itu dengan mengasihi sesama manusia, itu yang saya katakan. Ini membutuhkan pengorbanan. Dan ini menunjukkan kita mengikuti teladan Kristus. Inilah menjadi pengikut Kristus. Tapi ternyata ada dua juga dosa terbesar. Nah, di dalam Alkitab digambarkan apa itu dosa terbesar, ya. Di dalam Mazmur 135 ayat 13 sampai 19. Di sini menunjukkan bagaimana Tuhan tidak senang dengan penyembahan berhala dari bangsa-bangsa, ya. Dijelaskan di sana bahwa berhala ini buatan tangan manusia. Dia ada mata tidak melihat, ada mulut tidak berkata, ada telinga tidak mendengar, dan dia tidak bisa buat apa-apa. Tetapi disembah oleh bangsa-bangsa. Dan Tuhan sangat membenci. Karena di ayat 13 dan 14, Tuhan ingin Tuhanlah yang disembah, Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan oleh manusia. Tapi sebaliknya, Tuhan Allah yang hidup yang Maha Kuasa itu, mereka tidak sembah, mereka sembah yang mereka buat. Kemudian itulah yang mereka puji.
Dan Tuhan benci dengan dosa seperti ini. Mungkin aplikasi bagi kita sederhana adalah banyak hal di dunia ini yang kita jadikan benda atau hal-hal yang buatan manusia lebih kita utamakan daripada Tuhan. Kita nomor duakan Tuhan, kita utamakan hal-hal yang mungkin dunia sekarang elektronik, ya, zaman canggih sekarang, handphone dan segala sesuatu yang kita jadikan itu pertama daripada kita berdoa, kita fokus pada firman Tuhan, kita membaca Alkitab dan sebagainya. Itu dosa terbesar. Tuhan benci hal-hal itu yang memisahkan daripada Tuhan. Nah, itu mungkin berhala modern. Tapi ada satu lagi dosa yang Tuhan benci, yaitu disebutkan di dalam Zakaria 7:9-12. Di sini Tuhan menunjukkan yang pertama, yaitu kita harus laksanakan hukum yang benar, yaitu kasih dan keadilan. Nah, lawan dari kasih dan keadilan adalah menindas janda-janda, anak yatim, orang asing, orang miskin, merancang kejahatan di hati. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi sesama manusia. Kita tidak berbuat adil. Jadi yang pertama tadi, berhala, yaitu menjadikan benda-benda ini adalah objek sesembahan Tuhan benci. Kedua adalah memperlakukan sesama manusia dalam ketidakadilan atau tidak mengasihi orang-orang yang berkekurangan, ya, orang miskin, atau janda, yatim piatu. Ini dosa yang Tuhan benci yang terbesar disebutkan di sini. Dan ketika kita lakukan ini, itu artinya kita gagal mengasihi Allah. Dan inilah yang Tuhan tidak senang kalau kita lakukan di dalam hidup kita. Biar kita bertobat. Utamakan Tuhan, yaitu tadi dua hukum utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ketika kita tidak mengasihi kepada Allah, kita sedang menyembah berhala. Ketika kita tidak mengasihi manusia, kita tidak berbuat keadilan, kita sedang berbuat dosa yang besar, gagal mengasihi. Inilah dua dosa yang Tuhan benci, yang terbesar. Oke, terima kasih pendeta. Jadi ketika kita menggantikan Tuhan dalam hidup kita dan kemudian menindas orang lemah, kita telah melakukan dosa yang terbesar, ya, dua dosa terbesar. Baik, kita akan lanjut kepada pelajaran di hari Selasa dengan judul Allah menyukai keadilan. Ya, kepada pendeta layak kembali, saya mau tanyakan pendeta, mengapa Allah begitu peduli terhadap keadilan, pendeta? Ya, terima kasih. Allah peduli kepada keadilan karena Tuhan itu mencintai, menyukai keadilan. Tuhan membenci yang namanya kelaliman dan kejahatan. Tuhan itu sangat perhatian kepada orang yang tertindas, kepada orang yang tidak memperoleh keadilan. Kalau orang-orang itu tertindas, lemah, susah, disakiti, Tuhan itu sayang kepada orang-orang itu. Tuhan sangat menyukai keadilan karena Tuhan ingin agar setiap manusia itu memperoleh keadilan. Kalau Tuhan mengekspresikan bagaimana Tuhan itu tidak suka dengan ketidakadilan, kalau kita baca di dalam Mazmur 82. 82 itu Tuhan menyampaikan di situ bahwa Tuhan tidak menyukai para penguasa yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan ini terhadap masyarakat. Lalu kekuasaan yang dia jalankan ini tidak adil. Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan sangat-sangat membenci orang-orang yang seperti ini. Bukan hanya itu saja. Di dalam Mazmur 82 itu Tuhan juga menyampaikan bahwa Tuhan tidak menyukai roh-roh kegelapan yang ada di balik orang yang berkuasa ini, yang mempengaruhi
orang yang berkuasa di dunia ini, sehingga orang yang berkuasa di dunia ini melakukan ketidakadilan. Tuhan mengecam juga roh-roh kegelapan yang mempengaruhi manusia yang memiliki kuasa. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan mengajak manusia yang berkuasa ini maupun roh kegelapan ini untuk menghentikan perbuatan mereka dengan mengatakan, berapa lama lagi waktu yang akan kamu miliki untuk menjalankan kelaliman ini, ketidakadilan ini. Artinya Tuhan mau mengatakan akan tiba waktumu, habis waktumu. Kamu tidak akan lagi punya waktu dan tidak akan lagi punya kesempatan nanti untuk melakukan ketidakadilan ini. Ketika kamu masih punya waktu sekarang ini, baik para penguasa yang ada di atas dunia ini, untuk melakukan keadilan, Tuhan himbau, lakukanlah keadilan itu. Berilah keadilan kepada orang yang lemah, kepada anak yatim, kepada yang lemah, yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Seperti ya dosa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Fata tadi. Perhatikan mereka. Jangan sampai setelah waktunya habis buat kamu, sudah terlambat kamu untuk melakukan keadilan. Sekaranglah waktunya. Di Tuhan itu intinya sangat mencintai keadilan dan ingin menegakkan keadilan di atas dunia ini. Dan kita akan belajar nanti di pelajaran berikutnya bagaimana cara Tuhan untuk menegakkan keadilan itu. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi sesungguhnya memang Allah sangat peduli terhadap keadilan oleh karena Allah sangat mengasihi. Kita akan lanjut kepada pelajaran di hari Rabu dengan judul dipanggil untuk menegakkan keadilan. Kepada Pendeta Fata kembali, sebagaimana Allah menyukai keadilan, bagaimana kita sebagai umatnya dapat menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, Pendeta? Baik, terima kasih. Sangat berhubungan erat pelajaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Tawaris, di mana Allah sangat menyukai keadilan. Karena dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan keadilan dan kasih. Ya. Nah, kita sekarang dipanggil untuk menegakkan keadilan. Jadi pada waktu saya pelajaran ini, kita ini nggak boleh diam loh. Nggak boleh diam. Ketika kita melihat ada ketidakadilan, terus kita diam, berarti kita tidak suka keadilan. Kita berkompromi dengan ketidakadilan. Jadi saya pun merenung-renung waktu belajar ini ya. Karena di dalam pelajaran ini Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yesaya 1 ayat 17, 10 ayat 1 dan 2, 10 ayat 3, kemudian Yeremia 22 ayat 13 sampai 16. Mereka menekankan untuk bertindak ketika melihat ketidakadilan. Ya. Kendalikanlah orang kejam dikatakan di sini. Usahakanlah keadilan. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan. Jadi ini satu dorongan untuk bertindak. Perjuangkan perkara janda-janda. Kemudian dikatakan begini. Celaka orang yang menentukan ketetapan yang tidak adil. Tadi Pendeta Tawaris menjelaskan tentang pemerintah yang diberi wewenang untuk membuat hukum aturan. Tetapi ketika mereka menetapkan aturan-aturan tidak adil, celaka orang-orang begitu. Ya. Atau menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan. Jadi ini perintah Tuhan. Baik kita harus bertindak dan celaka bagi orang-orang yang merancang hal-hal yang tidak adil dalam konteks ini. Orang-orang yang membangun istana, ya, menjalankan pemerintahan maksudnya di sini. Berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, celaka Tuhan bilang. Tuhan akan menghukum, ya, cepat atau
lambat. Tuhan akan menghukum, ya. Dan kita diminta Tuhan untuk mengadili perkara orang sengsara, orang miskin dengan adil. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Ini menjadi dasar kita untuk bertindak adil, mempraktekkan keadilan di dalam kehidupan. Itu perjanjian lama. Kemudian perjanjian baru juga Tuhan berbicara tentang keadilan, ya. Matius 23:23. Bagaimana orang-orang Israel ini, mereka fokus pada menuruti aturan. Mereka membayar persepuluhan dan aturan-aturan. Tetapi keadilan dan kasih dan kesetiaan mereka lalaikan, ya. Mereka biarkan nih janda-janda ini, anak yatim, orang miskin, bahkan orang tua mereka sendiri. Kalau mereka sudah bayar persembahan di Ka'bah, mereka berhak untuk melalaikan orang tua. Tidak perlu dirawat itu orang tua yang sudah tua, matilah urusan. Bayangkan itu dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Ngeri sekali. Nah, mungkin kita juga kadang mempraktikkan hal-hal begitu di dalam menjalankan tugas-tugas kita, baik di gereja, di kantor, di rumah tangga, di pelayanan jemaat. Kita menyisihkan, menyepelekan hal-hal keadilan ini. Ada hukuman bagi kita. Nah, ada 3 hal yang menjadi aplikasi, ya, karena ini bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa oleh karena Yesus sudah meneladani kasih, dia rela mati untuk orang yang berdosa, karena didasari kasih. Jadi bagaimana kita memiliki prinsip ini untuk berkorban, ya, mengasihi orang yang berkekurangan di sekitar kita. Contoh, kalau kita sebagai pemimpin gereja, dalam aplikasi kita di lembaga atau di gereja, kita perlu membuat aturan-aturan yang lebih membela kepada janda, yatim piatu, dan orang miskin berkekurangan. Bikin aturan. Dulu saya di gereja. Sekarang saya gembala di Unai. Saya juga dulu ada jemaat sebelumnya. Kita buat persembahan khusus. Sekarang kita punya persembahan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkekurangan. Kita kumpulkan sahabat kedua dan sahabat keempat. Kita buat regulasi yang peduli kepada orang miskin. Kita juga ada persembahan dana untuk orang sakit, ya. Kalau sakit kita bantu. Kemudian ada dana, sebelumnya kami ada dana sosial, ya. Dana sosial itu tiap bulan 5 juta. Kalau ada orang berkekurangan, bencana dan sebagainya. Jadi ini kita peduli pada orang miskin, ya. Kemudian bagaimana kita peduli ketika ada ketidakadilan. Ketika orang diperlakukan tidak adil, mungkin pekerjaan dia seharusnya dikasih haknya dia, tapi dia tidak diberikan hak oleh tempat kerjanya. Kita jangan diam. Kita harus bersuara. Atau di masyarakat kita lihat ada perlakuan tidak adil di sekitar kita. Jangan diam. Kita perlu berbicara kepada pemangku jabatan atau yang pemimpin di situ untuk tolong perhatikan ini, kalian memperlakukan tidak adil. Kita harus melakukan itu. Jika kita diam, maka hukuman itu datang kepada kita. Nah, ini yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Berbuat kasih ketika kita punya jabatan, kita punya pengaruh, apa regulasi yang kita boleh buat secara umum. Tapi secara pribadi, kita juga punya tanggung jawab ketika ada orang berkekurangan. Kita harus sisihkan persembahan, income yang kita dapatkan. Apa dana yang kita boleh buat untuk orang berkekurangan ini? Harus ada. Itu untuk pribadi. Kemudian tadi untuk keadilan, apabila ada orang-orang di depan mata kita diperlakukan tidak adil, kita harus bertindak. Tidak boleh diam. Itu aplikasi. Ya, jadi ada hal yang kita boleh pelajari, yaitu kita harus menunjukkan kepedulian kepada orang yang miskin, bahkan juga yang lemah, dan bahkan jangan diam dengan ketidakadilan yang terjadi di hadapan kita. Kita akan
melihat pada pelajaran di hari Kamis dengan judul Siapakah Sesamaku? Ya, pendeta layak kembali. Jadi Yesus selama di dunia tadi sudah disinggung bahwa dia mempraktikkan kasih dan juga keadilan. Nah, apa ya yang diajarkan dan diteladani oleh Yesus tentang kasih dan keadilan dan bagaimana kita dapat belajar juga dari Yesus? Iya, terima kasih. Jadi kita belajar dari Yesus ini ya. Yesus itu dia bukan hanya berbicara keadilan, keadilan. Tapi Yesus dia datang untuk membawa keadilan. Dia praktekkan begini loh caranya berlaku adil. Ya. Bukan hanya sekedar berbicara. Lalu Yesus itu berbeda sekali dengan musuhnya atau penguasa kegelapan yang menuduh Tuhan kita itu tidak adil, tidak sepenuhnya pengasih. Yesus berbeda. Yesus itu dia langsung datang merendahkan dirinya dan menyamakan dirinya dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil itu, dan dia menunjukkan inilah keadilan yang sesungguhnya. Dia mengalahkan musuh dan memberikan dirinya dalam kasih demi menegakkan keadilan sebagai seorang yang maha adil dan yang membenarkan semua orang yang percaya. Berbeda sekali dengan musuhnya. Kalau musuhnya menginginkan kekuasaan Tuhan, berupaya untuk merebut tahta kedudukan yang maha tinggi itu, Tuhan melakukan hal yang berbeda. Tentunya kita bisa memahami lebih dalam dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang siapakah sesamaku. Itu kan ada perumpamaan ya yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sebenarnya perumpamaan itu kejadian yang benar-benar terjadi. Cuman Yesus angkat itu untuk menjadi pelajaran, menegur orang-orang yang pada saat itu dia mengaku mengikuti Tuhan, yang belajar bersama-sama dengan dia. Di mana ada orang yang dirampok, lalu lewatlah imam, dia lihat ada orang yang dirampok itu. Tetapi dia tidak menolong, dia lewat dari seberang jalan, lalu dia pergi. Lalu ada ahli Taurat, lewat lagi, dia lihat ada orang yang dirampok, dia tidak tolong, dia lewat dari seberang jalan, lalu dia lalui. Lalu datang orang Samaria, dia lihat orang yang terluka ini, yang teraniaya ini, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, yang sangat membutuhkan pertolongan ini, dia tolong, dia berikan pertolongan. Bukan hanya itu saja, dia bawa ke tempat yang layak untuk mendapat kesembuhan, lalu dia kasih lagi uangnya untuk menolong orang tersebut. Artinya dari perumpamaan ini Yesus Kristus ingin mengajarkan kepada kita berbuat keadilan itu bukan hanya sekedar kita berkata-kata adil, tetapi benar-benar kita praktekkan. Ketika ada orang yang susah di hadapan kita, maka kalau kita itu sebagai seorang yang tahu keadilan, penegak keadilan, maka kita harus menolong orang itu sebagai bukti kalau kita itu memang adil adanya dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti yang diterangkan oleh Pak Pendeta Fata itu. Kita itu tidak boleh diam kalau melihat orang yang teraniaya. Kalau kita diam aja, itu namanya kita tidak adil. Kalau kita memang adil, kita harus suarakan keadilan itu dan menghidupkan keadilan itu, mempraktekkan keadilan itu. Sehingga orang paham, oh inilah keadilan yang sesungguhnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu benar-benar mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan kita itu menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan kita itu membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan kita itu membuka mata orang-orang buta. Tuhan itu menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang memerlukan pertolongan, yang matanya buta, ya perlu untuk dimelekkan matanya, yang mungkin tuli untuk dibuka pendengarannya.
Tuhan tidak biarkan itu aja. Tuhan tidak hanya lihat-lihat begitu saja. Tetapi Tuhan bertindak, Tuhan turut menolong itu, melakukan inilah keadilan yang sesungguhnya, yang sangat erat hubungannya dengan kasih. Nah itulah. Baik, makasih pendeta. Jadi sebagaimana Tuhan yang tidak hanya memerintah, berbicara tentang kasih dan keadilan, tapi juga menunjukkan akan kasih dan keadilan itu, kita juga harus demikian ya. Tidak hanya berbicara mengenai keadilan, tapi juga kita melakukan keadilan dalam hidup kita. Baik, kita telah belajar dari hari ke hari akan pelajaran Suara Sabat ini, dan kita sekarang akan melihat apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita. Saya berikan kesempatan kepada pendeta Patah. Baik, terima kasih. Menarik sekali pelajaran ini, sangat applicable bahwa jika kita mengasihi Tuhan, kita akan saling mengasihi dan mempunyai kepedulian untuk kesejahteraan orang yang lain. Jadi saudara-saudara, kita telah melihat bagaimana hubungan yang tidak terputus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia itu adalah keadilan. Dan ketika kita memiliki hubungan yang tidak terputus ini, maka kita akan peduli kepada kesejahteraan orang yang lain, ya. Tapi ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak akan peduli dengan kesejahteraan orang lain. Itu efeknya. Jadi kita sudah lihat contoh-contoh tadi bagaimana itu orang muda yang kaya yang disuruh peduli pada orang miskin, akhirnya dia tidak mau. Kemudian orang Farisi dan orang apa di sini digambar orang Lewi, mereka tidak peduli orang Samaria, mereka gagal menuruti perintah Tuhan, gagal mengasihi Tuhan, sehingga mereka tidak mengasihi sama manusia. Kiranya apa yang sudah kita pelajari ini, mari kita praktekkan, karena pelajaran ini diperintahkan Tuhan untuk dipraktekkan sebagaimana Allah. Dia tidak saja kasih, dia tidak adil. Dia melakukan kasih, dia melakukan keadilan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan keadilan dan melakukan kasih. Mempraktekkan maksudnya dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempraktekkan, kita gagal mengasihi Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah saudara, akan pelajaran Suara Sabat yang boleh kami sampaikan. Doa dan harapan kami agar saudara boleh mengerti dan bahkan juga menghidupkan akan kasih dan keadilan di dalam hidup kita masing-masing. Untuk menutup akan pelajaran kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh pendeta Fatah. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang sangat indah mengajarkan kami sebagaimana Allah, sebagaimana Yesus adalah kasih dan adil, dan Engkau melakukan kasih dan keadilan itu kepada kami manusia. Biarlah kami sebagai pengikut Yesus menuruti akan perintah Tuhan untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan kami. Demikian juga hukum yang sama, mengasihi sesama manusia. Apa yang sudah kami pelajari ini, kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami untuk mempraktekkan di dalam hidup kami, sehingga kami didapati orang-orang yang setia menuruti perintah Tuhan, yang mengasihi Kristus, yang mengasihi Tuhan. Dan kami pada waktu Yesus datang didapati orang-orang yang saleh, yang taat pada perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami mempelajari firman ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.